Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Satu Uman dengan NIM H1D023034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas machine learning, di mana saya mencari dataset dan dibuat visualisasi distribusi target, korelasi antar fitur, missing value, outliers, dan minimal untuk pemodelannya itu minimal 2. Di sini juga saya sudah mempunyai dataset mengenai crop recommendation, di mana ada beberapa kolom, yaitu nitrogen, fosforus, kalium, temperatur, kelembapan, pH, curah hujan, dan label. Di mana label di sini itu untuk jenis tanaman yang akan kita gunakan di tanah tersebut. Mungkin langsung ke kodenya. Sini pertama-tama itu saya import library, di mana ada library untuk membaca dan kelola dataset, tentunya untuk library untuk operasi numerik, ada juga untuk dan library untuk visualisasi data, contohnya itu kayak data heatmap. Selanjutnya di sini ada untuk memasukkan datasetnya. Datasetnya itu berupa dokumen. Di situ juga ada print 5 dataset teratas, print dataset, dan print statistik deskriptif. Di sini maka akan muncul hasilnya 5 dataset teratas. Selanjutnya untuk info datasetnya itu berupa range index, berapa jumlah datasetnya. Di sini itu ada 220 dataset. Selanjutnya di datasetnya itu ada 8 kolom berupa nitrogen, fosforus, kalium, temperatur, kelembapan, pH, curah hujan, label. Dimana di sini juga ada tipe datasetnya, di mana nitrogen, fosforus, dan kalium, kelembapan, pH, dan curah hujan itu flat. Dan untuk label sendiri itu objek. Nah, selanjutnya itu ada deskriptif. Di sini itu kita akan menghitung media, di mana netrum itu 50, 3, dan seterusnya. Selanjutnya di sini juga ada minimal natrium itu 0, fosforus itu 5, dan seterusnya. Ada maksimumnya. Di sini juga ada untuk tengahnya setiap dataset. Ada juga untuk kuartal 1, kuartal 3-nya. Selanjutnya di sini juga ada untuk mengecek missing value-nya. Nah, di dataset ini sendiri itu tidak ada missing value datanya itu. Selanjutnya di sini distribusi jenis untuk jenis tanamannya itu semuanya itu seimbang, tidak ada kesimpangan antara dataset dan dataset yang lainnya, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sebuah distribusi itu 100. Ini itu ada jenis tanamannya itu 20, namanya itu 100, tidak ada terlalu tinggi atau di sini ada heatmap korelasinya, bisa kita lihat di sini. Itu kita bisa lihat antara kalium dan fosforus itu saling berhubungan, di mana bisa ada 0,74 paling tinggi itu untuk kalium fosforus, di mana semisal kaliumnya tinggi, maka ada kemungkinan itu fosforusnya juga akan selanjutnya di sini juga ada heatmap korelasi. Ada lagi itu yang tinggi itu ada di fosforus dan natriumnya, dimana kalau fosforusnya tinggi maka ada kemungkinan juga nitrogennya itu sini dan di dan kelembapan di sini itu
terkait, tetapi yang paling terkait itu yang lebih tinggi itu di kalium dan fosforus dengan 0,74 saling dengan. Selanjutnya di sini ada pengkodean isi outlier. Bisa kita lihat untuk outliernya sendiri. Di sini outliernya untuk nitrogen itu outliernya ada hampir tidak ada data yang terlalu ekstrim. Sebenarnya kalau di fosforus itu ada data yang ekstrim di antara range 135 atau 35an sampai ke 140 atau 45. Sebenarnya di kali itu data yang ekstrimnya di 180 atau 180 atau 110-an. Sebenarnya di temperatur itu ekstrimnya juga di kelembapan juga, pH juga, di rainfall ada ekstrim banyak sekali di range antara 210 dengan 300 itu data ekstrimnya. Yang tidak ada ekstrimnya itu hanya nitrogen. Selanjutnya di sini ada untuk encoding di mana label-labelnya itu maka akan diganti menjadi nilai 1 dan 0 atau bilangan. Selanjutnya ada speed data, ada scaling. Nah di sini tuh ada deteksi akurasinya. Di sini saya tuh menggunakan dua jenis klasifikasi model. Yang pertama itu menggunakan tree, itu menggunakan random forest. Nah, di mana kita bisa dilihat di sini saya menggunakan cross validationnya itu dengan angka 5. Di sini description itu mempunyai akurasi itu 0,98%, sedangkan untuk random forest itu 0,99%. Nah, bisa dilihat bahwa di sini akurasi yang lebih tinggi itu untuk random forest. Kita render model itu random forest. Di sini ada convention matrix-nya. Ini convention matrix-nya sampai mencapai 23. Nah, tetapi di sini itu ada beberapa kesalahan deteksi di mana ada ada angka 2, ada angka 1. Selanjutnya ada untuk klarifikasi record F1 score, maka hasil akurasinya itu untuk random forest itu 0,99. Selanjutnya di sini ada fitur important, di mana fitur mana yang saling berhubungan atau saling terkait antara satu dengan yang lain. Itu untuk yang fitur yang paling berpengaruh dalam data ini itu ada dua, itu rainfall itu curah hujan, ada untuk kelembapan, dan yang terakhir itu untuk yang paling tinggi itu ada 3, dan yang paling rendah itu untuk prediksi. Nah, di sini itu kita deteksi semisal kita
masuk pada curah itu sebenarnya dari baiknya di sini kalau memasukkan data-data yang sesuai semuanya, maka akan ada untuk rekomendasi aktif dan tadi hasil evaluasinya itu 9 itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.